Indonesia kembali membahas kerjasama pengembangan jet tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. Dan di sini terlihat Indonesia diminta Korea Selatan untuk melanjutkan kerjasama ini, meskipun kita tahu kerjasama pengembangan jet tempur generasi 4,5 menuju generasi 5 ini dirasa ribet oleh Indonesia. Hai kawan-kawan sekalian, balik lagi di Mantan Wibu. Kali ini ada berita yang cukup bikin penasaran juga nih, tentang Korea Selatan yang terlihat meminta Indonesia untuk melanjutkan kerjasama pengembangan jet tempur KF-21 Boramae dengan datangnya delegasi Korea, yaitu Menteri Defense Acquisition Program Administration atau DAPA Korea Selatan, yaitu Mr. Sok Jong-gun ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Tunggu dulu. Bukannya kerjasama KF-21 Boramae kan suka bikin ribet Indonesia ya? Banyak luka-likunya lah, dari uang urunan pengembangan yang kemahalan, Korea yang pelit teknologi, terus ada indikasi Korea Selatan itu disetir sama Amerika Serikat karena teknologi pesawatnya ini ya dari sono-sono juga gitu. Sampai terakhir ialah para insinyur Indonesia yang dituduh maling data pesawat KF-21 Boramae gitu kan, padahal tidak terbukti. Nah makanya simak sampai akhir supaya tahu alasannya kenapa Korea Selatan itu merayu ya, menginginkan lah Indonesia supaya tetap melanjutkan kerjasama KF-21 Boramae. Dilansir dari akun resmi Instagramnya Kementerian Pertahanan Indonesia dan portal berita Zona Jakarta, kedatangan Mr. Sok Jong-gun yang disambut langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan, yaitu Doni Hermawan Taufanto, mewakili Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang sepertinya ada keperluan lain nih. Dalam kedatangannya, Mr. Sok Jong-gun dan Wakil Menteri Doni Hermawan membahas berbagai kerjasama alutsista yang dijalin Indonesia dengan Korea Selatan. Wakil Menteri Pertahanan mengungkapkan apresiasinya terhadap peran Korea Selatan dalam pengembangan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI, khususnya pesawat latih tempur T-50 Golden Eagle dan KT-1 Wongbi. Kedua pesawat tersebut telah membuktikan kinerja optimalnya termasuk dalam mendukung operasi tim aerobik Jupiter TNI Angkatan Udara, sebagaimana dilaporkan oleh halaman resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selain itu, Wakil Menteri Pertahanan menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada pengadaan alutsista, tapi juga mencakup peningkatan kapasitas dan penguatan industri pertahanan Indonesia. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ini tidak hanya sebatas jual beli, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam industri penerbangan. Kami sangat menghargai kontribusi Korea Selatan dalam pengembangan alutsista TNI, termasuk pesawat tempur ringan T-50 yang telah terintegrasi dengan baik sejak tahun 2014, ujar Wakil Menteri Pertahanan kita. Ia juga menekankan bahwa kerjasama antara kedua negara tidak hanya didasarkan pada transaksi, tapi juga melibatkan kolaborasi aktif dalam pengembangan industri pertahanan. Menariknya, dalam pertemuan tersebut turut dibahas salah satu isu utama, yaitu proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae atau IFX. Sebagaimana kita tahu bahwa jet tempur KF-21 Boramae sendiri merupakan hasil kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan teknologi pesawat tempur. Perjalanan proyek ini ya bisa dibilang tidaklah mulus lah, seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa Indonesia itu terlalu banyak menerima yang gak enaknya gitu. Padahal pengembangan jet tempur ini masih belum 100% beres loh. Meski demikian, Indonesia tetap diminta untuk tetap melanjutkan proyek strategis ini karena ada hal yang sangat Korea butuhkan dari Indonesia. Ya, bila admin menyimak dari berbagai berita yang terkait tentang KF-21 Boramae selama ini, ada satu poin perjanjian yang didapat Indonesia, yaitu bisa merangkai dan memproduksi secara lokal KF-21 Boramae, dan merupakan salah satu poin dari perjanjian ahli teknologi yang Indonesia dapatkan dari Korea Selatan. Tetapi sayangnya semua teknologi inti pesawat ini tetap didatangkan dari pabrik Korean Aerospace Industry di Korea. Kalau nggak salah, selama ini baru hanya 2 teknologi inti saja yang Indonesia baru dapatkan dan nanti bisa diproduksi di dalam negeri. Padahal Indonesia pengennya itu ya dapat 4 atau 5 lah dari 19 teknologi inti yang ada di jet tempur ini, sesuai dengan jumlah urunan Indonesia yang sekitar 20% dari total anggaran yang dibutuhkan. Nah, dengan Indonesia yang dapat lisensi merakit dan produksi di dalam negeri, secara tidak langsung Korea Selatan mendapatkan keuntungan berupa base produksi dan perakitan KF-21 Boramae untuk wilayah Asia Tenggara. Jadi kasarnya gini,
Indonesia itu dijadikan cabang base produksinya KF21 Boramae jika ada pesanan dari negara-negara Asia Tenggara, atau bahkan jika pesanannya datang dari negara-negara Asia lain seperti dari India, Pakistan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Irak, atau negara Teluk lainnya, bahkan sampai ke negara-negara sahabat di Afrika. Hal itu sangat menguntungkan Korea Selatan karena itu bisa mengurangi biaya produksi yang bisa mahal kalau diproduksinya itu di negeri Korea. Ya kejauhan bos gitu dari Korea gitu kan. Selain itu, Indonesia juga melimpah sumber daya alam yang pasti bisa memenuhi kebutuhan bahan pembuatan partisi pesawat. Ditambah Indonesia yang banyak sumber daya manusia, gak bakal ada acara kekurangan insinyur handal dan tenaga kerja. Pastinya, Korea Selatan akan sangat diuntungkan jika Indonesia memang bisa dijadikan base perakitan dan produksi KF21 Boramae. Menimbang ya, KF21 Boramae itu ternyata bisa mencuri perhatian pangsa pasar alutsista pertahanan di dunia. Media India menyebutkan bahwa KF21 Boramae memiliki masa depan yang menjanjikan di tengah mahalnya dan ribetnya untuk mengakuisisi jet tempur superioritas udara buatan kubu barat atau kubu Rusia. Kehadiran KF21 Boramae bisa jadi alternatif terbaik bagi negara-negara berkembang yang menginginkan modernisasi alutsista pertahanannya karena harganya yang relatif terjangkau tetapi tetap memiliki spesifikasi teknologi yang mumpuni jika dibandingkan dengan jet-jet tempur yang sudah ada. Oke, selain itu ya, ada maksud lain kenapa Indonesia tetap diminta sama Korea untuk melanjutkan kerjasama pertahanan ini. Apalagi kalau bukan memastikan Indonesia tidak pindah haluan ke proyek pengembangan jet tempur lain alias menghalau saingan bos. Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Indonesia baru saja mengakuisisi 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 unit drone Bayraktar Akinci yang disertai dengan berbagai perjanjian alih teknologi dari negara Bapak Erdogan, Turki. Pokoknya Turki tuh royal alih teknologi lah sama kita pas beli drone Bayraktar kemarin. Sayup-sayup kabar mengatakan bahwa pasca pembelian tersebut ya, Indonesia tertarik dengan tawaran lisensi jet tempur generasi 5 Turkish Fighter Experimental atau TFX yang dikenal dengan Kaan. Meskipun jet tempur Kaan Turki juga masih dalam proses pengembangan, tapi itu bisa menjadi tawaran yang menggiurkan Indonesia di tengah Indonesia yang memang lagi banyak drama sama Korea Selatan dalam proyek KF21. Nanti Indonesia yang pengennya jadi base produksi KF21 Korea Selatan, malah jadi base produksi TFX Kaan Turki. Serta suara-suara netizen Indonesia yang sudah banyak yang enak sama alutsista berbau teknologi Amerika ya, yang suka banyak maunya kalau kita mau mengakuisisi. Ayo kawan-kawan sekalian, gimana nih pendapatnya? Apa perlu kita lanjut sama Korea Selatan atau tetap cari pilihan lain gitu ya? Atau ya kalau mungkin kita masih bisa dapat keuntungan lebih banyak lagi dari Korea Selatan, apa perlu dilanjut nih kerjasamanya? Silahkan ya utarakan di kolom komentar. Oke ya, pokoknya jangan lupa juga buat subscribe bersama like-nya juga kalau suka dengan konten-konten kayak gini. Oke, sekian dulu kontennya, semoga bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.